Kalau menurut saya sendiri, saya itu termasuk warna topi berpikir yang putih. Saya itu cocok dengan topi warna hitam. Menurut saya sendiri, saya menggunakan beberapa topi berpikir dalam diskusi. Topi yang pertama yaitu topi putih. Lalu topi yang kedua adalah topi berwarna merah. Topi yang ketiga adalah topi berwarna hijau. Cara saya berpikir itu sangat dekat dengan topi merah. Saya itu lebih fokus terhadap opini saya, emosi saya, dan naluri saya. Saya itu termasuk warna topi warna hitam. Karena saya tuh fokus pada kelemahan yang saya angkat. Itu adalah topi yang fokus ke kelemahan, mikir risiko, dampak negatif, dan juga memikirkan kalau ini dibiarkan gimana. Saya juga merasa saya termasuk topi berpikir yang warna hijau. Ini jelas saya gunakan karena dalam menyampaikan isu publik jelas ada fakta-fakta di lapangan, ada fotonya juga beserta buktinya menjelaskan mengenai isu publik yang terjadi. Dalam diskusi saya memberikan sedikit perasaan mengenai pendapat-pendapat saya. Jadi setelah saya memberikan rangkaian fakta beserta dengan perasaan saya mengenai fakta-fakta tersebut, kemudian saya memberikan beberapa jalan keluar, beberapa opini untuk menyelesaikan isu publik tersebut. Pertanyaan yang sama tetapi untuk Ronan. Kalau Ronan itu menurut saya dia itu lebih ke kuning sama biru. Ronan itu menurut saya termasuk topi berpikir warna hijau. Ronan itu lebih ke topi hijau. Untuk Ronan, menurut saya dia memiliki pola pikir yang cocok untuk topi biru. Si Ludwig, menurut saya dia itu cocok dalam topi antara topi merah atau topi hijau. Kalau Ludwig itu dia menurut saya merah. Menurut saya Ludwig sendiri sering menggunakan topi berwarna hitam. Ludwig, kalau saya boleh jujur, saya benar-benar tidak bisa menyimpulkan topi berpikir apa sih yang cocok sama mereka, karena Lalu ada Ludwig, menurut saya dia topi kuning. Kalau Evander menurut saya dia itu lebih ke putih sama hitam. Evander menurut saya paling dominan menggunakan topi berwarna merah. Si Evander itu dia lebih cocok dalam kuning. Evander ini aku masukin ke menurut saya topi yang warna merah. Kalau Andre, jujur saya agak kurang tahu ya. Kalau dia kayaknya hijau, putih. Karena Andre ini baru bisa bergabung pada diskusi yang keempat, menurut saya yang bisa saya jelaskan hanya topi putih. Si Andre, menurut saya dia itu lebih cocok dalam topi warna merah. Lalu yang terakhir ada Fendi. Menurut saya Fendi itu masuk ke yang warna putih karena fokus mendapatkan data. Menurut saya sendiri Fendi memberikan opininya menggunakan topi putih yang pertama, karena menurut saya semua anggota menggunakan topi putih, lalu juga menggunakan topi berwarna hitam. Kalau Fendi dia itu putih sama merah. menurut saya Fendi itu memiliki pola pikir yang cocok dengan topi hitam. Roes, menurut saya dia lebih cocok dengan topi biru atau topi putih. Menurut saya Roy sendiri menggunakan topi putih dan juga topi merah beserta topi hijau. Yang saya yang bisa saya simpulkan dengan kuat itu adalah Roes dan Ronan, karena menurut saya mereka itu aktif dalam diskusi. Sekarang mulai dari Roes dulu. Roes itu menurut saya memiliki
pola pikir yang sesuai dengan topi hijau. Kita jadi semakin sadar sebenarnya banyak masalah yang terjadi di negara ini. Banyaknya masalah ini tuh nggak baik untuk dibiarkan, dan kita tuh harus bisa berpikir kira-kira apa sih manfaat baiknya, apa sih dampak buruknya mau mengubah kondisi-kondisi ini. Menurut saya ini sangat bermanfaat bagi saya, karena saya juga jadi lebih sadar dan lebih peka juga sebenarnya. Ternyata sebanyak ini ya masalah di sekitar saya, dan kira-kira saya bisa apa sih untuk mengatasi masalah-masalah ini. Lebih peka terhadap keadaan-keadaan di luar sana, apa yang kurang, dan ada masalah-masalah apa yang ada di luar sana. Menurut saya ada beberapa manfaat yang bisa saya dapatkan dari isu publik yang akhirnya bisa saya perhatikan belakangan ini. Salah satunya yaitu jalanan berlubang di Bandung yang cukup membahayakan pengendara, sehingga menurut saya sendiri ini menjadi bermanfaat karena dapat membuat saya untuk melatih memperhatikan hal-hal yang ada di sekitar kita, dan juga bermanfaat karena menjadi lebih kritis terhadap isu-isu yang ada di sekitar kita. Saya itu merasa bingung karena harus terus mengamati, memahami isu dari foto-foto yang ada, yang harus difoto terus setiap hari, dan juga capek. Dan saya juga capek melakukan tugas ini. Saya juga sadar kalau betapa banyak masalahnya yang ada di Bandung dan betapa padatnya, dan masalah ini juga ada dalam sehari-hari atau bahkan di mana-mana. Saya juga merasa dalam tugas ini saya lebih peka dan kritis, karena saya itu belajar bahwa satu masalah bisa punya banyak sudut pandang dan tidak bisa dilihat secara sepihak. Kalau nggak disuruh kayaknya nggak akan pernah sadar kalau emang banyak isu publik itu yang sebenarnya mendasar akarnya sama gitu. Nah, kalau kita itu akar yang sama itu lebih ke padatnya penduduk gitu. Jadi yang kedua menurut saya juga betapa kurangnya ya di kota Bandung gitu ya, transportasinya gitu, jalanan, sistem jalanan dan yang berkaitan dengan jalanan itu kurang. Dia mengajarnya itu ada dengan lelucon kadang-kadang, dan bahkan saat mengajar itu dia juga fokus untuk membantu kita dalam banyak cara. Ya, lebih sangat unik karena ini berbeda dengan pengalaman belajar saya PKN waktu di SMA. Bu Esther ini juga menurut saya itu mengajarnya dengan penuh semangat, dan itu membuat suasana kelas itu selalu jadi hidup lah. Walaupun ya kurang tertarik dengan PKN, tetapi saya mengapresiasi dan saya itu dapat merasa senang saat belajar PKN. Bu Esther asik, lalu pengertian, dan tante kartu kredit platinum. Saya sangat menikmati untuk belajar PKN di kelas ini karena kita tidak hanya mengikuti apa yang ada di kurikulum, kita tidak hanya mengikuti teori-teori saja, namun kita juga diberikan proyek-proyek, diberikan tugas yang dimana kita dapat mengimplementasikan teori-teori yang kita dapat, sehingga ilmu yang kita dapat tidak hanya sebatas pengetahuan saja, namun dapat kita praktikkan dalam kehidupan nyata.